Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat menjelaskan tentang lambang negara Republik Indonesia di depan pasukannya. Sekarang, yuk kita review materi tentang lambang negara Republik Indonesia dan perlakuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Sejarah. Garuda, kendaraan atau wahana Wisnu, tampil di berbagai candi kuno di Indonesia seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukoh, dan Ceto dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka candi Wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di Candi Siwa, Prambanan, terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung, Jatayu, mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkeraman Rahwana. Arca Anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa kuno paling terkenal. Kini arca ini disimpan di Museum Trowulan. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan raja agung para burung. Di Bali, ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan. Digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia sebagai perwujudan ideologi Pancasila. Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia, Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia saat itu Republik Indonesia Serikat memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Koordinator Menteri Negara Zender Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelupesi, Muh Nasir, dan R.M. Purbacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang, yakni Sultan Hamid II, Presiden RIS Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu.
Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih, dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringgodikdo dalam bukunya Sekitar Pancasila terbit Departemen Hamkam Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut. Setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila serta mengubah posisi cakar kaki yang menyengkeram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bad Edge, lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan. Ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga kini. Arti kiasan lambang negara Republik Indonesia. Warna. Pertama, emas dipakai untuk seluruh burung Garuda. Warna kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran negara. Kedua, merah putih didapat pada ruang perisai di tengah-tengah. Dan ketiga, warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang sebenarnya dalam alam. Lukisan. Burung Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, ekor, dan cakar ialah lambang tenaga pembangunan atau kreatif vermogen. Burung Garuda dari mitologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang Raja Wali. Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Sayap Garuda berbulu 17 dan ekornya berbulu 8 tanggal 17 dan bulan Agustus. Garis tengah menimbulkan perasaan bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya negara asli yang merdeka, berdaulat, terletak di Khatulistiwa yang melewati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Mata bulatan dalam rantai menunjukkan bahwa perempuan digambar berjumlah 9. Mata persegi yang digambarkan bagian laki-laki. Mata rantai yang bermata hijau 17 itu sambung menyambung tidak putus-putusnya sesuai dengan yang bersifat turun-menurun. Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan himne yang memuji pakaian, sandang, dan makanan serta pangan. Tulisan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan Bhinneka dan Ika. Kalimat itu dapat disalin berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pepatah ini dalam sekali artinya karena menggambarkan persatuan atau kesatuan nusa dan bangsa Indonesia, walaupun keluar memperlihatkan perbedaan atau kelainan. 5 buah ruang pada perisai masing-masing mewujudkan dasar Pancasila. Pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa terlukis dengan nur cahaya di ruang tengah berbentuk bintang yang bersudut 5.
Kedua, dasar kerakyatan dilukiskan dengan kepala banteng sebagai lambang tenaga rakyat. Ketiga, dasar kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung. Keempat, dasar peri kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi. Kelima, dasar keadilan sosial dilukiskan dengan kapas dan padi sebagai tanda tujuan dan kemakmuran. Aturan dan perlakuan terhadap lambang negara Republik Indonesia. Penggunaan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lambang negara wajib digunakan di dalam gedung atau kantor, luar gedung atau kantor, lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara dan tambahan berita negara, paspor, surat ijazah negara, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah, uang logam, dan uang kertas atau materai. Lambang negara dapat digunakan sebagai cap atau kop surat jabatan, sebagai cap dinas untuk kantor, pada kertas bermaterai, pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri dalam penyelenggaraan peristiwa resmi, dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam buku kumpulan undang-undang, dan atau di rumah warga negara Indonesia. Penggunaan lambang negara di dalam dan luar gedung, kantor atau ruang kelas, lembaran negara, paspor, ijazah, dan lain-lain diatur secara khusus pada pasal 53 sampai 54. Dalam hal lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar presiden dan atau gambar wakil presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan lambang negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada bendera negara, dan gambar resmi presiden dan atau wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara. Dalam hal bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipasang di dinding, lambang negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi presiden dan atau gambar wakil presiden. Larangan. Setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara, dan menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Apa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia? Apa arti kiasan dari lambang negara Kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana aturan penggunaan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Selanjutnya, coba jelaskan tentang lambang negara Kesatuan Republik Indonesia di depan regu atau pasukanmu. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Mencintai tanah air menjadi kewajiban bagi setiap anggota pramuka. Ikut berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.